Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerah dan penyertaan Tuhan yang terus memperkenankan kita untuk melaksanakan kehidupan kita. Dan saat ini kita boleh ada di rumah Tuhan yang kudus, kita hendak melakukan ibadah persekutuan kita. Kiranya ibadah saat ini yang kita lakukan itu boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Simon Pongdatu, Sarjana Teologi, dan tata ibadah yang akan menuntun kita adalah tata ibadah Minggu Pentakosta dan perjamuan Kudus Oikumene. Untuk menyambut pelayanan firman pada saat ini, jemaat Tuhan dijemput untuk berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita menghadap Tuhan lewat ibadah Pentakosta saat ini dengan nyanyian syukur dan puji-pujian, sebab Dialah Allah kita yang kasih setianya turun-temurun dan tetap untuk selama-lamanya. Kita sambut panggilan beribadah ini dengan melakukan KLP 240, Kasih dari Surga. Pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta saat ini adalah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita sambut tabisan dan salam ini dengan memuji Tuhan. KLP 214, seperti rusa rindu sungaimu. Sungaimu
Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah nats pembimbing kita dalam kebaktian Pentakosta pada saat ini, yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Demikian dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita aminkan nats pembimbing ini dengan memuji Tuhan. KLP 62, ku beroleh berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh kejujuran dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dan kesalahan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami tidak setia dan mengabaikan tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami jatuh dalam dosa dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan ampunilah kami, serta baharuilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan KLP 36, Di Tengah Ombak.
Berita pengampunan dosa. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan memuji Tuhan. KLP 45, hidup yang putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendengarkan hukum Allah, disilakan untuk berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru, yang terambil dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita memuji Tuhan. KLP 38, firman-Mu pelita.
Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Diamkanlah semua suara dalam hati kami ya Tuhan Allah, kecuali suara Tuhan. Sehingga firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengar dan renungkan pada ibadah ini, tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam hati kami, tumbuh dan menghasilkan buah. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami telah sedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Pentakosta pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayat 13, demikian dikatakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita dalam ibadah Pentakosta saat ini yang diangkat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 berkata, diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya ketika orang tua hendak melepas anaknya untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru atau untuk merantau, tentu orang tua akan memberikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan guna memastikan bahwa anaknya memiliki bekal. Orang tua harus memastikan bahwa anaknya yang akan melaksanakan tugas di tempat yang baru atau merantau memiliki bekal yang cukup, sehingga ketika melaksanakan tugas atau hidup di tempat yang baru atau di tempat yang asing, ia dapat menikmati kenyamanan atau dengan kata lain, baik-baik saja. Bekal dalam tanda kutip yang dimaksudkan diantaranya adalah memiliki sifat kerendahan hati, memiliki sopan santun, beretika, tidak sombong, suka membantu orang lain, tidak bastel tahu, tetapi tahu bastel bas, kata orang Manado, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh setiap orang tua dengan harapan bahwa anaknya ketika hidup atau bertugas di tempat yang baru atau ketika ia merantau, ia akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati banyak orang, berguna bagi sesama, terlebih menjadi anak yang saleh dan takut akan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh setiap orang tua terhadap anaknya ketika hendak merantau atau melaksanakan tugas di tempat yang baru, itu jugalah yang kemudian dilakukan dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan hal demikian telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika hendak mempersiapkan murid-muridnya untuk diutus ke tengah-tengah dunia menjadi saksinya bagi seluruh dunia. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia berdoa untuk murid-muridnya dan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka untuk memperlengkapi mereka menjadi pribadi yang kuat dan dapat berguna bagi sesama. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, adapun janji Yesus bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke atas murid-muridnya yang akan memperlengkapi mereka, akhirnya tergenapi setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Dan peristiwa itu terjadi di Yerusalem sesuai petunjuk Tuhan Yesus. Sebagaimana bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 disebutkan bahwa Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus berupa lidah api yang kemudian membuat para murid Yesus berkata-kata dalam berbagai bahasa orang-orang yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Pada peristiwa Pentakosta itu juga, banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai tempat datang ke Yerusalem, dan juga orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Yerusalem untuk bersama-sama mensyukuri hari raya yang disebut dengan hari raya panen gandum. Nah, yang dimaksudkan dengan orang Yahudi yang saleh di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah mereka yang sudah memahami tentang Taurat, tetapi sebenarnya mereka belum sepenuhnya mengetahui dan mengenal tentang kebenaran, karena mereka tertutup terhadap kebenaran Yesus Kristus. Mengapa mereka memiliki hal demikian, saudara-saudara? Karena ketika murid Yesus dipenuhi Roh Kudus dan dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa tentang Yesus, memberitakan tentang kehidupan yang baru, tentang Allah yang sesungguhnya, tentang kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, mereka tidak hanya tercengang-cengang mendengar dan menyaksikan apa yang dialami dan dilakukan oleh para murid Yesus, tapi di antara mereka justru memiliki anggapan yang buruk dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang mabuk dengan anggur.
Dan begitulah cara hidup orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi dalam menilai para pengikut Yesus, karena mereka belum memiliki kebenaran yang sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Pentakosta tersebut yang kini kita rayakan kembali haruslah terus-menerus disampaikan kepada dunia. Mengapa, saudara-saudara? Karena dari kesaksian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, kita mendapatkan kebenaran bahwa melalui Pentakosta Yesus menggenapi janjinya bahwa para murid dan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dikuasai Roh Kudus dan dikuatkan untuk bersaksi tentang Yesus. Bahwa murid-murid Yesus dan orang-orang percaya kepada Yesus tidak sendirian dalam bersaksi di dunia ini, tetapi bersama-sama dengan Allah melalui kuasa Roh Kudus. Bahwa Pentakosta adalah kekuatan bagi gereja untuk mengemban misinya dalam dunia sekalipun harus menderita. Bahwa dengan kuasa Roh Kudus gereja harus yakin bahwa kita tahu sekalipun kita mengalami penderitaan dalam kesaksian, tetapi kita akan dimampukan untuk terus bersaksi tentang Yesus, berkhotbah tentang Yesus, dan tidak hanya sekedar berkoar-koar dalam memberitakan Yesus. Tidak bastel tahu, tetapi tahu bastel bas dalam memberitakan firman Allah. Pentakosta juga mengingatkan gereja bahwa gereja diutus ke tengah-tengah dunia ini selain untuk mewujudkan persekutuan dengan Allah melalui ibadah-ibadah, melaksanakan baptisan kudus, tetapi kita juga harus memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial dengan terus membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik itu anak-anak yatim, yatim piatu, para janda atau duda yang miskin, yang tertindas, kelaparan, terpenjara, yang cacat, para jompo, dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Dengan berbuat demikian, saudara-saudara, maka gereja tidak hanya bersaksi atau memberitakan Yesus dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Karena Injil memang harus diberitakan dalam bentuk kata dan perbuatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita semua menjadi saksi Yesus yang hidup di tengah-tengah dunia ini, lewat tugas dan panggilan kita masing-masing, lewat persekutuan kita, kapan dan di mana saja kita berada. Percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya, sehingga dunia mengenal Yesus, menyembahnya, dan diselamatkan oleh Dia. Amin. Saudara-saudara, untuk pengakuan iman disilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Hari Pentakosta saat ini kita juga melaksanakan pelayanan perjamuan kudus untuk Hari Raya Oikumene. Karena itu dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Berdasarkan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 demikian dikatakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi ini, yakni Yesus Kristus, janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose pasal 3 ayat 1b. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah menjadi peringatan akan Dia. Cawan minuman yang atasnya kita pakai mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu semua daripadanya menjadi peringatan akan Dia. Saudara-saudara, setelah kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan ini, maka dengarkanlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 2 sampai ayat 3. Damai sejahtera yang kutinggalkan adalah dengan kamu sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita menyanyikan KLP 88 ayat 1 dan 2, Rindukah Engkau?
Setelah kita dilayani dengan firman Tuhan, dan setelah kita turut mengambil dalam perjamuan kudus, serta dimungkinkan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah, marilah dengan segala kerendahan hati kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkaulah Allah kami yang setia, memelihara memberkati kami semua dari hari ke hari. Cara khusus sepekan yang baru saja kami lalui, itu bukan karena hebatnya kami, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kami lakukan sekalipun dalam keterbatasan, untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk sesama kami, dan terlebih tanggung jawab kami tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya apa yang telah kami perbuat itu akan mendatangkan berkat damai sejahtera bagi kehidupan kami, dan kami kembalikan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, oleh perkenan-Mu beberapa anggota jemaat pribadi maupun keluarga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ketambahan usia dan berbagai berkat lainnya. Kami percaya bahwa semua itu boleh dialami adalah karena kasih sayang Tuhan. Kiranya dengan berkat-berkat Tuhan ini, mereka akan senantiasa menikmati damai sejahtera, dan mereka akan terus hidup dalam pengharapan, dalam keteguhan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan terus memberi hidup mereka hanya kepada Tuhan. Apa yang mereka persembahkan dari segala ungkapan syukur mereka merupakan buah iman mereka. Tuhan terima dan kuduskan agar dapat dipakai demi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih di dalam pergumulan hidup, yang mengalami kelemahan tubuh yang ada di rumah mereka, maupun ada yang ada dalam perawatan di rumah sakit atau di tempat-tempat lainnya. Secara khusus Ibu Rosmin Podengge yang masih dalam perawatan saat ini, Tuhan kiranya terus menolong dan memberkati, sehingga boleh menikmati kesembuhan yang adalah anugerah Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dari anak kecil sampai orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya terus memperlengkapi mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, dan kesehatan, sehingga dapat menjalani hari-hari selanjutnya dalam damai sejahtera Tuhan. Segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang Allah percayakan, baik itu dalam usaha pribadi, wira swasta, dalam bidang pertanian, peternakan, pelayanan tengah-tengah masyarakat, pekerjaan dalam perusahaan, pelayanan tengah-tengah jemaat Tuhan, maupun dalam kehidupan keluarga. Tuhan kiranya turut campur tangan, memperlengkapi kami semua dengan segala hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, dan memberkati setiap usaha pekerjaan dan tanggung jawab kami, sehingga di dalamnya kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami menikmati damai sejahtera, dan dari dalamnya pula kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan kesehatan pendidikan mereka, dalam perjuangan masa depan mereka, pendidikan mereka, mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semua. Serta orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan terus kuatkan mereka dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah dengan kami. Berkati seluruh gereja-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu di mana saja berada. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok daerah. Kami terus berdoa ya Bapa, tengah-tengah pandemi corona ini kami memohon kiranya Tuhan menolong kami, agar kami terbebas dari pandemi corona. Para medis dan demikian juga dengan seluruh pihak yang terkait dalam terus menangani pasien yang mengalami penyakit karena virus corona. Tuhan terus menolong dan memberkati pelayanan mereka dan menjadi berkat kesembuhan bagi banyak orang. Dan mereka yang berduka cita karena ditinggalkan keluarga akibat virus corona, Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami sudah kembali merayakan perjamuan kudus-Mu.
Kiranya lewat perjamuan kudus ini kami tetap dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, sehingga kami dimungkinkan untuk mengucap syukur, mempersembahkan syukur kepada Allah. Terimalah dan kuduskan persembahan kami, agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa, dan terimalah doa kami ini. Kami sampaikan kepadamu dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, KLP 74 ayat 1 dan 2, mintalah tolongan dari Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Karena Allah telah menebus dosa-dosa kita dan memberikan hidup baru kepada kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita pada saat ini. Dan terima kasih untuk kesetiaan kita mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan kiranya pelayanan firman Tuhan yang boleh hadir tengah-tengah kita akan memberkati kita dan memberikan kita kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita dan semua tim yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.
kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.